Kelas Agroteknologi C, Fakultas Pertanian Universitas Riau. Pada video kali ini saya akan membahas tentang nutrisi pada tanaman jagung. Langsung saja kita masuk ke penjelasan berikut ini. Apa yang dimaksud dengan nutrisi tanaman? Nutrisi tanaman merupakan suatu zat yang sangat penting bagi produksi tanaman pertanian. Nutrisi yang diserap oleh tanaman digunakan untuk pertumbuhan, perkembangan, dan proses reproduksi tanaman. Kekurangan nutrisi akan mengakibatkan pertumbuhan tanaman menjadi kurang optimal, di mana akan mengakibatkan terhambatnya pertumbuhan tanaman atau bahkan pada sebagian tanaman akan mengakibatkan kematian. Kekurangan nutrisi yang tersedia dalam media tanam itu sendiri, sehingga diperlukan penambahan nutrisi dengan cara pemupukan agar unsur hara yang tersedia lebih tercukupi. Menurut Lakintan 2012, terdapat 16 unsur hara esensial pada tumbuhan. Untuk sebagian unsur hara esensial diperoleh tumbuhan dari dalam tanah, yakni sebesar 13 jenis dan 3 lainnya berasal dari udara. Berdasarkan perbedaan konsentrasi, maka unsur hara dibedakan menjadi dua, yaitu unsur hara esensial mikro dan unsur hara esensial makro. Kemudian, menurut Benyamin Lakintan 2012, pada dasarnya gejala kekurangan unsur hara tergantung pada dua hal utama, yaitu fungsi dari unsur hara tersebut dan kemudahan bagi unsur hara untuk ditranslokasikan dari daun tua ke daun muda. Untuk unsur hara yang mudah ditranslokasikan yaitu seperti nitrogen, fosfor, kalium, magnesium, klor, dan belerang. Dan untuk gejala kekurangan yang dapat dilihat pada tanaman yaitu terlihat pada daun tua. Sedangkan untuk unsur hara yang sulit ditranslokasikan seperti boron, besi, dan kalsium, gejala kekurangannya yaitu tampak pada daun muda. Selanjutnya untuk alat dan bahan yaitu alat dan bahan pada proses penanaman yaitu polybag, media tanam, dan benih jagung. Dan proses pemupukan yaitu menggunakan pupuk KCl, pupuk SP36, pupuk N, dan pupuk NPK majemuk. Kemudian alat dan bahan tambahan yaitu seperti air, ember sebagai wadah, dan cup mineral gelas. Kemudian untuk proses pengukuran yaitu menggunakan penggaris dan tali rafia. Kemudian untuk cara kerja dalam penanaman yaitu pertama persiapkan media tanam ke dalam polybag. Masukkan setiap satu polybag yaitu 2 benih jagung. Kemudian setelah 2 minggu, lakukan pemupukan. Untuk proses pemupukan yaitu di mana 2 liter air digunakan untuk 10 gram pupuk. Sehingga pertama kali yaitu kita masukkan 10 gram pupuk N ke dalam 2 liter air. Aduk sampai merata dan siram kepada media tanam dengan 1 cup mineral. Selanjutnya, untuk pemupukan N ditambah SP36 yaitu 10 gram yang berarti masing-masing 5 gram dan 5 gram. Masukkan pupuk tadi ke dalam air seperti yang sebelumnya dan aduk sampai rata. Setelah pupuk tercampur rata, kemudian siramkan kepada media tanam dengan perlakuan 1 cup mineral gelas tersebut seperti sebelumnya.
untuk perlakuan ketiga, yaitu kita campurkan pupuk N, SP36 dan KCl. Untuk perhitungan 10 gram, saya di sini menggunakan tutup botol mineral. Dan kemudian untuk perlakuan terakhir yaitu pupuk NPK majemuk. Seperti yang tadi, kita masukkan 10 gram pupuk ke dalam 2 liter air dan kemudian siramkan ke dalam media tanam dengan 1 cup mineral gelas. Dan setelah 3 minggu kemudian kita lakukan pengukuran, di mana parameter untuk pengukuran yaitu jumlah daun, tinggi batang, lingkar batang, dan gejala kekurangan pada tanaman. Hasil dan pembahasan, di mana hasil yang didapat yaitu sebagai berikut. Kemudian untuk pada bagian daun yaitu sebagai berikut. Dari hasil yang sudah kita lihat tadi, maka dapat diketahui bahwa penambahan pupuk pada media tanam sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan suatu tanaman. Untuk perlakuan pupuk N atau pupuk nitrogen, pengaruh terhadap pertumbuhan tanaman tidak jauh berbeda dengan perlakuan menggunakan pupuk lainnya, di mana jumlah daun pada pupuk N berjumlah 7 lembar. Dan untuk tinggi tanaman yaitu 2,6 cm dengan lingkar batang 22 cm. Perbedaannya yaitu warna daun pada perlakuan pupuk N lebih hijau dibandingkan dengan pupuk lainnya. Menurut Lingga dan Marsono tahun 2004, nitrogen merupakan suatu unsur hara esensial bagi tanaman, sehingga jika suatu tanaman mengalami kekurangan nitrogen, maka dapat menyebabkan tanaman tidak dapat tumbuh dengan normal. Kemudian, menurut Barcia 2009, nitrogen berfungsi sebagai penyusun penting dari klorofil, protoplasma, protein, peningkatan pertumbuhan dan perkembangan semua jaringan. Sehingga kandungan klorofil pada daun dapat diketahui dengan mengukur tingkat kehijauan daun pada suatu tanaman. Dan kemudian untuk perlakuan pupuk N ditambah SP36 terhadap pengaruh pertumbuhan tanaman yaitu lingkar batang dan tinggi batang lebih besar dibandingkan dengan perlakuan pada pupuk N. Karena menurut Surapto 2002, fungsi unsur fosfat sendiri yaitu dapat merangsang perkembangan akar,
sehingga tanaman akan lebih tahan terhadap kekeringan, mempercepat masa panen, dan menambah nilai gizi dari biji tersebut. Kemudian menurut Hanafiya 2005, ketersediaan fosfat dalam tanah dipengaruhi oleh bahan induk tanah, reaksi tanah, C organik tanah, dan tekstur tanah, sehingga unsur fosfat merupakan unsur hara makro yang diperlukan untuk pertumbuhan tanaman dalam jumlah yang cukup besar karena pengaruhnya yang begitu besar terhadap tanaman. Kemudian untuk perlakuan dengan pupuk N, SP36 dan KCl untuk pertumbuhan tanaman, yaitu berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan tanaman jagung, di mana diameter batang pada tanaman jagung lebih besar dibandingkan dengan perlakuan lainnya. Pupuk KCl diperlukan oleh tanaman yaitu untuk memenuhi kebutuhan unsur hara kalium yang bermanfaat untuk memperlancar proses fotosintesis, memacu pertumbuhan tanaman pada tingkat permulaan, menambah daya tahan tanaman terhadap serangan hama. Kemudian, menurut Nurhayati 2008, pupuk kalium dalam bentuk KCl dapat membantu memperkuat jaringan tanaman serta mempertebal dinding sel epidermis sehingga mampu meningkatkan ketahanan tanaman terhadap serangan patogen secara mekanis. Kemudian untuk perlakuan terakhir yaitu menggunakan pupuk NPK majemuk, di mana pengaruh pupuk NPK majemuk terhadap pertumbuhan tanaman tidak jauh berbeda dengan perlakuan lainnya. Menurut Sukrisyo Nubowo 2009, unsur hara dari pupuk NPK majemuk dimanfaatkan tanaman untuk pertumbuhan tanaman yang sama baiknya dengan hara yang berasal dari pupuk tunggal seperti urea, SP36 dan KCl. Itulah yang menyebabkan mengapa pertumbuhan pada tanaman dengan perlakuan pupuk NPK majemuk tidak jauh berbeda dengan perlakuan menggunakan pupuk lainnya. Dari hasil yang sudah saya dapatkan tadi, maka dapat disimpulkan bahwa nutrisi pada tanaman yang diberikan dengan penambahan pemupukan diketahui berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan tanaman pertanian, di mana tanaman yang kekurangan nutrisi akan mengalami pertumbuhan yang kurang optimal seperti kerdil dan penyakit nekrosis yang dapat dilihat pada bagian daun tanaman, di mana gejala kekurangan unsur NPK dapat dilihat pada bagian daun tua. Dan saran dalam praktikum kali ini yaitu sebaiknya untuk proses pemupukan menggunakan takaran yang tepat, karena jika takaran yang melebihi akan berakibat tidak baik juga terhadap tanaman. Saya kali ini, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.